Padahal pada diri setiap orang itu ada kualitas feminin, ada kualitas maskulin yang mestinya mereka diberikan ruang untuk tumbuh, untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam setara, semangat tangguh sejahtera. Selamat datang di podcast Gender Talks yang merupakan program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY yang bertujuan menjadi wadah belajar bersama tentang isu gender. Berbicara tentang gender, kita tidak hanya berbicara tentang perempuan, tetapi juga berbicara tentang pemenuhan hak dan rasa adil bagi semua jenis kelamin, tidak terkecuali kelompok rentan termasuk anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Sobat setara, berbicara tentang kesetaraan gender biasanya kita identik dengan perempuan, ditandai dengan gerakan-gerakan feminisme yang bertujuan untuk kesetaraan gender. Tetapi pada kesempatan kali ini kita akan mengubah sedikit perspektif, kita akan mendapat perspektif baru, yaitu keadilan gender dalam perspektif laki-laki. Telah hadir bersama kita ada dua narasumber yang hebat-hebat. Yang pertama ada Bapak Umarudin Masdar. Selamat pagi Pak Umarudin. Selamat pagi. Ini saya manggilnya Pak Umarudin atau Pak Kiai? Bebas, karena gender kita harus setara aja. Iya. Nanti saya panggil Pak Umarudin. Oke. Sehat Pak Umarudin? Alhamdulillah. Pangastanipun. Narasumber yang kedua ada Bapak Nur Hashim SAGMA. Selamat pagi Pak Nur Hashim. selamat pagi Mahesa. Sehat Pak Nur Hashim? Alhamdulillah sehat. Pagi ini sehat. Ya. Baik, pasti teman-teman sobat setara tidak sabar mendapat perspektif baru tentang kesetaraan gender ya, terutama dari sudut pandang laki-laki. Maka izinkan saya memulai bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini dengan sebuah pertanyaan yang cukup mendasar. Apa itu kesetaraan gender? Mungkin dari Bapak Umarudin terlebih dahulu. Terima kasih Mas Mahesa. Jadi saya kira isu gender atau keadilan gender, gender equality itu isu yang sudah sangat lama sejak saya dengan teman saya OIM dulu di mahasiswa sama-sama. sudah menggeluti isu itu. Jadi saya sampai agak lupa sekarang. Jadi isu tentang kesetaraan gender adalah isu yang memang digerakkan, dibuat untuk mengurangi ketimpangan atau diskriminasi khususnya terhadap perempuan di tengah masyarakat. Dan ini isu penting karena bagaimanapun keadilan gender adalah kondisi yang sangat ideal untuk kemajuan suatu bangsa. Jika gender ada ketidakadilan, maka biasanya bangsa itu akan mengalami kemunduran yang luar biasa. Dengan lihat di beberapa negara yang masih ada persoalan ini, ada perempuan tidak boleh sekolah, tidak boleh nyetir, itu kan saya kira kayak kita melihat masa lalu. Dan kita sangat bersyukur di Indonesia masalah ini sudah jauh lebih maju daripada negara-negara itu. Saya nggak perlu menyebut nama negaranya, maaf ya. Itu yang pertama. Yang kedua, semakin ada keadilan gender atau kesetaraan gender, saya kira program-program pemerintah untuk dalam rangka akselerasi pembangunan akan lebih produktif, akan lebih efektif karena hal-hal yang menjadi sekat di masyarakat akan lebih terbuka. Itu saya kira. Baik, kalau dari Pak Nur Hashim? Ya, saya kira Pak Umarudin Masdar sudah memberikan klarifikasi secara konseptual ya tentang kesetaraan gender, dan karena saya tahu beliau kan sudah sejak lama ya saya kira menggeluti isu ini. Seingat saya dulu dengan Klik di beberapa waktu yang lalu. Klik itu sebuah organisasi lembaga yang mengkaji tentang soal hak asasi manusia, gender, kemudian hak asasi pluralisme, demokrasi. Nah, tadi sudah disinggung ya, kalau menurut saya kesetaraan gender itu
ketika setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin itu mereka memiliki akses, kontrol, manfaat pada sumber daya. Ya, jadi tidak ada satu orang pun itu kalau dalam jargon yang mutakhir itu no one left behind. Jadi tidak ada seorang pun yang tertinggal di belakang di dalam proses-proses Don't let me alone. Ya. Jadi itu menurut saya. Jadi kenapa itu muncul sih konsep itu? Tadi saya kira Pak Omarudin Masdar sudah menyebutkan bahwa karena ada situasi di mana perempuan sebagai kelompok di dalam masyarakat kita itu dia mendapatkan perlakuan diskriminatif tadi sudah disebut, lalu kemudian dia dipinggirkan ya di dalam proses-proses ekonomi, lalu kemudian dia disubordinasi ya, jadi mereka dinomorduakan, artinya mereka tidak terlibat di dalam proses-proses pengambilan keputusan, termasuk proses-proses pengambilan keputusan politik ya. Dan yang paling ini yang isu menjadi isu besar itu terkait dengan kekerasan terhadap perempuan. Jadi ada kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual yang sekarang misalnya ada undang-undang yang sedang diusung untuk bisa disahkan oleh DPR karena memang situasinya banyak kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan. Nah, saya kira itu kesetaraan gender menurut saya. Berarti dalam kondisi kontekstual sendiri, kesetaraan gender masih mendekati ideal ya Pak Nur Hasyim, karena perempuan untuk saat ini konteksnya masih diperjuangkan. Ya, sekarang ada situasi perkembangan progresif ya, perkembangan positif ya. Misalnya kalau kita lihat indeks pembangunan gender gitu ya, lalu kemudian indeks pembangunan manusia, lalu kemudian indikator-indikator yang lain ya, ada progres, ada perkembangan ya. Tapi masih ada persoalan yang diantaranya ada misalnya persoalan tadi yang saya sebutkan kekerasan terhadap perempuan, ada persoalan perkawinan usia anak, ada persoalan misalnya perdagangan perempuan misalnya, dan soal-soal yang lain. Jadi ada perkembangan positif, tapi masih ada persoalan yang itu perlu diintervensi ya menurut saya ya. Untuk sampai kepada level di mana yang disebut oleh Pak Omarudin Masdar pada level yang ideal, dan itu indikator-indikator sekarang menjadi indikator-indikator kemajuan sebuah bangsa ya. Dilihat dari tadi indikator pembangunan gendernya dan seterusnya. Kalau untuk peraturan dari pemerintah sendiri yang Pak Nur Hasyim pandang, apakah sudah mewadai perjuangan ini Pak? Nah, kalau kita lihat ada banyak policy kebijakan progresif menurut saya. Misalnya yang menurut saya di dalam konteks pembangunan itu yang menurut saya sangat fenomenal itu adalah instruksi Presiden tentang pengaruh utamaan gender yang dikeluarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Karena itu momentum di mana semua aktor pembangunan, pemerintah maupun non-pemerintah harus memasukkan perspektif gender di dalam pembangunan. Ya. Dan ada kebijakan-kebijakan yang progresif yang lainnya ya. Misalnya kalau di dalam konteks kekerasan terhadap perempuan ada undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, ada undang-undang perlindungan anak. Kalau seandainya ini nanti undang-undang penghapusan kekerasan seksual juga disahkan, ini akan menjadi indikator tentang pemerintah kita yang progresif terkait dengan persoalan kesetaraan dan keadilan gender gitu. Baik, Pak Omarudin, kalau di Yogyakarta sendiri Pak Omarudin, bagaimana implementasi peraturan-peraturan tersebut, atau mungkin di DPRD sudah ada evaluasi dari implementasi tersebut? Ada satu fakta yang sangat menarik di Jogja itu, yaitu adalah tentang pergub tentang kesetaraan gender. Padahal undang-undangnya belum ada. Itu suatu lompatan yang luar biasa di Jogja. Kita punya pergub tentang kesetaraan gender, padahal undang-undangnya belum ada, perdanya belum ada. Itu yang saya kira prestasi Jogja yang luar biasa. Belum ada perda, belum ada undang-undang, ada pergubnya tentang itu. Itu bukti bahwa pemerintah daerah istimewa Yogyakarta sangat ingin mewujudkan bahwa kesetaraan gender, keadilan gender itu menjadi ruh dalam setiap pengambilan keputusan. Juga ada
undang-undang peraturan daerah tentang ketahanan keluarga. Ada banyaklah peraturan yang sudah dibuat dalam rangka menjadi support sistem untuk mewujudkan visi dan praktek keadilan gender dalam pembangunan. Ini saya kira yang kita perlu apresiasi dan kita syukuri di Yogyakarta. Ini yang pertama. Yang kedua, menambahkan Mas Boim tadi, saya kira bahwa isu tentang atau persoalan tentang ketidakadilan gender ini merupakan sesuatu yang isu atau gerakan yang sustainable, akan terus berkelanjutan. Karena bagaimanapun masalah diskriminasi atau ketidakadilan gender itu di satu sisi ada kelompok yang berjuang untuk mewujudkannya, di sisi lain ada kelompok yang juga terus-menerus mereproduksi tafsir atas nama agama, budaya yang mereproduksi ketidakadilan gender. Jadi ini pertarungan abadi antara Jalut dan Talut, antara Yin dan Yang itu saya kira mungkin ya sampai akhir zaman akan ada masalah itu. Karena memang ada dua golongan, yang satu pada saya Mas Boim ini kan katakanlah pro keadilan gender, karena kita ingin memandang bahwa semua manusia itu sama, tidak membedakan jenis kelamin. Sisi yang lain ada kelompok dari yang berbasis agama budaya itu terus mereproduksi tafsir yang justru melegitimasi ketidakadilan gender. Bahwa perempuan adalah tempatnya di rumah, nggak boleh di ruang publik, macam-macam. Dan itu saya kira karena itu kenapa isu ini harus terus kita dengungkan, kita perjuangkan, karena ini akan menjadi sesuatu yang berkelanjutan, yang nggak tahu apakah tadi kata Mas Boim akan bisa tercapai kondisi ideal yang dimana sama-sama setara, kita nggak tahu. Ya, seperti mungkin masalah kriminal kan sampai kiamat juga nggak akan hilang. Jadi ini adalah perjuangan yang abadi. Baik, kalau dari usaha pemerintah daerah sendiri untuk sosialisasi pergub ini, perda dan upaya lain itu kira-kira apakah sudah ideal menurut Pak Omarudin? Saya melihat sudah cukup maksimal, sangat serius, karena kami di DPRD itu hampir tiap bulan, tiap minggu itu terjun ke masyarakat, ada sosialisasi tentang gender, tentang kekerasan terhadap perempuan, tentang pencegahan perkawinan usia dini, itu selalu tiap bulan kita semua DPRD bersama dinas terkait mengkampanyekan itu, betapa ini juga dalam rangka menunjang bahwa itu persoalan yang ada di tengah masyarakat kita yang tidak adil secara gender. Berarti kedua arah harus saling bertemu ya, dalam arti kesadaran masyarakat dengan polisi-polisi yang Ya, itu otomatis ya, nggak cukup pemerintah, tapi masyarakat juga perlu ditumbuhkan kesadarannya, pengetahuannya, agar kita sama-sama punya visi, punya point of view yang sama untuk bahwa keadilan gender ini kepentingan kita semua, bukan hanya kepentingan laki-laki, tapi kepentingan semua orang, untuk kebaikan semua orang. Tapi itu menarik itu yang menurut saya, keadilan gender itu tidak melulu isu perempuan, tapi isunya laki-laki. Saya kira tema hari ini kan tentang itu ya. Dan saya merasa penting untuk menyuarakan. Selama ini kita berpikir bahwa persoalan kesetaraan gender itu hanya menguntungkan perempuan. Nah, saya ingin merubah cara pandang itu ya. Jadi, persoalan kesetaraan gender itu juga kepentingan laki-laki dan menguntungkan laki-laki. Menguntungkan semuanya. Ya, menguntungkan semuanya. Ya, kita tidak pernah merefleksikan ya. Misalnya satu, usia harapan hidup perempuan itu dia lebih tinggi dari usia harapan hidup laki-laki. Ya. Lalu kemudian angka kecelakaan itu, angka meninggal karena kecelakaan itu banyak dialami oleh laki-laki. Kemudian angka bunuh diri laki-laki itu 3 kali lipat dibandingkan dengan perempuan. Nah, kemudian kalau kita lihat kriminalitas itu di LP itu populasinya banyak laki-laki ya. Itu karena persoalan norma-norma gender yang selama ini dia yakini oleh laki-laki ya. Laki-laki mesti kuat, laki-laki mesti menjadi pencari nafkah utama dan segala macam. Itu membawa konsekuensi negatif bagi kehidupan laki-laki sebenarnya. Jadi kenapa usia harapan hidup laki-laki lebih rendah? Karena dia misalnya tingkat stresnya tinggi, gitu. Lalu kemudian dia meninggal karena kecelakaan karena
ingin menunjukkan bahwa dia laki-laki gitu. Terus kemudian biasanya dia terlibat kriminalitas, misalnya terlibat tawuran, itu juga di dalam kerangka untuk mewujudkan itu. Nah, kesetaraan gender itu ingin menjadikan laki-laki lebih manusiawi. Ya, misalnya dia memiliki kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri tanpa dipaksa untuk memenuhi ekspektasi tentang menjadi laki-laki. Ya. Lalu kemudian laki-laki itu memiliki hubungan-hubungan personal yang lebih dalam, misalnya dengan anak, dengan istri. Hubungan dengan anak tidak hanya melulu berkaitan dengan uang saku dan segala macam. Lalu kemudian ini yang menurut saya tadi yang ingin saya sampaikan, bahwa persoalan kesetaraan dan keadilan gender itu adalah isu bersama laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender itu tidak hanya menguntungkan perempuan, tapi juga menguntungkan laki-laki. Maka bagi saya laki-laki menjadi penting juga untuk bicara tentang ini untuk kehidupan mereka yang lebih baik. Maka saya sering menyebut kesetaraan gender itu sebenarnya adalah untuk memanusiawikan laki-laki sebenarnya. Masa sih kita nggak mau menjadi manusiawi? Kalau saya tambahkan sedikit ya, tadi yang sampaikan Mas Boim tadi. Jadi dari data-data yang dia sampaikan bahwa laki-laki banyak menjadi korban kecelakaan, bunuh diri, itu justru menunjukkan bahwa ketidakadilan gender dalam satu sisi merugikan laki-laki. Karena laki-laki menjadi pihak yang terus-menerus dituntut. Itu justru menjadi dalam satu sisi ya merugikan laki-laki. Makanya kita ingin kalau terwujud suatu gender equality, dua-duanya sama-sama diuntungkan, mendapat manfaat yang positif. Baik. Sobat Setara, perspektif yang sangat baru ini Sobat Setara. Tapi tadi berbicara tentang keidentikan Pak Nur Hasyim. Tadi ada laki-laki identik dengan begini, perempuan identik dengan begini. Apakah ini juga merupakan konsep dari maskulinitas dan Ya, itu sebenarnya konsep-konsep yang ingin diubah ya, dibongkar. Ya, jadi konsep-konsep pembagian peran secara kaku, rigid, termasuk tadi itu konsep-konsep maskulinitas dan femininitas ya, yang kemudian laki-laki itu mesti maskulin, kemudian perempuan itu mesti feminin, padahal pada diri setiap orang itu ada kualitas feminin, ada kualitas maskulin yang mestinya mereka diberikan ruang untuk tumbuh, untuk bagaimana agar manusia itu laki-laki atau perempuan itu bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi maksimalnya ya, tidak dibatasi ya. Jadi ini menurut saya yang menurut saya penting diklarifikasi di awal. Jadi konsep-konsep peran gender yang rigid dan kaku itu yang mesti dibongkar. Karena apa? Sebenarnya itu membatasi kita untuk menjadi fleksibel. Membatasi kita untuk bisa bertahan hidup di dalam perubahan-perubahan yang sangat cepat. Misalnya di dalam situasi seperti sekarang. Laki-laki yang memegang konsep peran gender yang kaku, ya, ketika dia harus bekerja di dalam rumah, kemudian dia harus misalnya karena mereka semuanya bekerja di rumah, ya, kemudian mereka juga misalnya harus dituntut untuk kemudian terlibat di dalam peran-peran pengasuhan, peran-peran domestik. Karena laki-laki tidak memiliki kecakapan untuk itu, mereka mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan situasi baru seperti sekarang. Maka konsekuensinya nih, misalnya konsekuensinya pada tadi tekanan, stres. Maka kalau data-data misalnya dalam situasi COVID itu angka kekerasan dalam rumah tangga itu tinggi karena persoalan ketidakcakapan laki-laki dan juga perempuan di dalam situasi-situasi yang mengalami perubahan secara cepat yang itu menuntut kemampuan kita untuk beradaptasi. Nah, itu sebenarnya dengan kesetaraan gender itu membawa kita untuk menjadi manusia-manusia, individu-individu yang fleksibel ya, tidak kaku dengan peran-peran itu. Karena kalau dia memiliki peran-peran yang fleksibel itu membuat dia menjadi lebih mudah adaptif. Tidak hanya individu dia, tapi keluarga juga menjadi adaptif menghadapi perubahan-perubahan sosial yang cepat seperti sekarang. Ya, jadi saya kira ini yang pertama adalah klarifikasi tadi tentang bahwa kesetaraan dan keadilan gender ingin membongkar konsep-konsep lama yang sebenarnya membatasi, membuat kita nggak fleksibel dan nggak adaptif.
Lalu kemudian kita ingin membangun konsep-konsep baru yang lebih adaptif sehingga kemudian fleksibel dan membuat kita menjadi lebih adaptif baik laki-laki maupun perempuan dalam perubahan-perubahan sosial yang sangat cepat gitu ya. Tapi kadang-kadang ada contoh kasus nih Pak. Ya. Misalnya bapak-bapak nyapu atau ada pekerjaan domestik tadi. Nah, tapi kadang-kadang mungkin ada tetangga yang memandang itu kok laki-laki seperti itu. Nah itu bagaimana Pak untuk melakukan perubahan mungkin dari lingkungan yang paling terkecil ya Pak? Ya betul. Ya itu namanya persoalan sosial, norma sosial yang hidup di dalam masyarakat kita ya tentang norma yang mengatur peran-peran gender yang secara tradisional. Jadi laki-laki publik, perempuan domestik. Lalu kemudian kalau ada situasi yang berbeda, yang laki-laki melakukan pekerjaan-pekerjaan domestik, itu dianggap menyalahi kelaziman, lalu kemudian ada ya itu kan sebenarnya mekanisme sanksi norma sosial yang tradisional ya. Nah ini yang menurut saya di dalam situasi seperti sekarang itu penting untuk membangun apa yang disebut dengan praktek-praktek baru laki-laki ya. Tadi itu yang mengasuh anak, melakukan pekerjaan domestik. Ya pertama akan ada resistensi, tapi itu lumrah karena normanya yang berlaku tadi laki-laki tidak melakukan pekerjaan itu. Tapi itu praktek-praktek itu baru itu perlu dibangun. Karena tradisi itu bisa dimulai dari praktek-praktek itu. Dan norma-norma baru itu dimulai dari praktek-praktek baru yang mentradisi. Saya kira sekarang di pasangan-pasangan yang lebih muda, yang mungkin di perkotaan, kelas menengah perkotaan, dia sudah mulai fleksibel, berbagi peran. Dan ini bagi saya menjadi lebih menarik, perkembangan menarik. Karena keluarga-keluarga ini yang menerapkan konsep-konsep pembagian yang fleksibel, dia adalah akan menjadi keluarga-keluarga yang adaptif sebenarnya terhadap perubahan-perubahan sosial yang cepat ini. Baik, kalau dari Pak Umarudin, misalnya nih kasus Pak Umarudin pekerjaan domestik, lalu ada tetangga yang berpandangan seperti itu, kira-kira dari Pak Umarudin sendiri sikap apa yang dikeluarkan, Pak? Kalau saya ya biarin aja itu hak dia untuk berpendapat, meskipun saya kira kalau di masyarakat hal itu biasa terjadi dan maksudnya secara umum nggak ada yang mempersoalkan, biasa saya melihat tetangga bapak-bapak menyapu biasa, mencuci biasa, dan itu ya dibiarkan aja. Jika kamu seriusi nanti jadi masalah ideologi nanti. Yang pertama, yang kedua gini, jadinya tambah gini. Konsep tentang maskulinitas dan femininitas itu tadi itu, saya kira kalau tadi yang disampaikan Mas Faim itu yang ditafsirkan dibelah secara kaku, itu justru yang paling diuntungkan, yang paling berguna adalah industri kapitalisme kosmetik. Jadi mereka membuat konsep maskulin feminin begitu kaku, bahwa laki-laki yang ideal begini, perempuan ideal begini, itu justru untuk dimanfaatkan sebagai pasar komoditas atas produk-produk mereka. Kalau Anda mau maskulin, rambutnya harus pakai minyak merek ini. Kalau Anda harus tampil feminim, harus bedaknya ini. Itu jadi adalah dilanggengkan untuk kepentingan komodifikasi atas produk-produk kapitalis. Kosmetik macam-macam lah, alat-alat kecantikan. Saya kira itu, tapi sesungguhnya kita berharap tidak sekaku itu. Tapi mereka justru para industri kapitalisme itu yang mengabadikan, melanggengkan pembelahan itu menjadi tidak fleksibel, menjadi kaku, justru biar terus-menerus bisa mereka mendapat untung. Saya kira begitu. Ada kepentingan di situ. Ini sisi lain lah saya membacanya ya. Ya, saya kira Pak Umarudin Masad tadi menjelaskan kenapa sih kemudian pembagian secara kaku itu kemudian tetap lestari. Itu bukan soal kekuatan-kekuatan sosial ya yang kemudian melanggengkan norma-norma gender tradisional dan konservatif, tapi ada kekuatan-kekuatan ekonomi yang dia bertemu dengan norma-norma itu untuk kemudian kepentingan akumulasi kapital. Jadi dia membuat citra perempuan cantik. Maka kalau dilihat dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya ada produknya kan. Mulai sampo, ada kemudian pemutih ketiak, kemudian penghilang bulu-bulu kaki dan segala macam.
laki-laki juga begitu ya, konsep-konsep macho dengan misalnya digambarkan dengan tubuh six pack, maka ada produk-produk suplemennya, ada produk-produk ininya, dan itu Baju, untuk t-shirtnya, celana, sepatunya. kemudian itu untuk tadi yang saya sebut sebagai akumulasi kapital, maka ada bertemunya dengan kultur patriarkal dengan sistem ekonomi kapitalistik itu. Saya kira itu juga yang ikut andil ya di dalam melestarikan. Maka kenapa kemudian perjuangan-perjuangan kesetaraan ini masih terus harus disuarakan karena ada kekuatan-kekuatan lain yang juga ikut melestarikan norma gender tradisional dan konservatif itu. Tapi apakah Pak Nur Hasyim dengan Pak Komarudin memandang optimis perubahan ini? Karena kemarin saya sempat lihat ada produk kecantikan yang mulai merubah standar kecantikannya. Jadi semua bisa jadi model. Lalu laki-laki juga udah mulai ada produk make up-nya. Itu apakah ini ke arah semakin yang positif kalau mungkin dari Pak Nur Hasyim dulu? Ya, saya kira itu kelihayan kapitalisme ya. Jadi dia mampu beradaptasi. Dia pasti merespon karena gerakan-gerakan kesetaraan dan keadilan gender ya. Kemudian yang menyuarakan perempuan misalnya, dia harus mencintai diri mereka sendiri, tidak lagi misalnya terpaku pada standar-standar yang diciptakan tentang cantik seperti apa ya. Jadi kemudian kapitalisme kemudian merubah ya, kemudian ya mereka tetap untuk kepentingan akumulasi kapital ya, tapi kemudian ya tentu saja ini akan kemudian berpengaruh juga pada tentang konsep bagaimana perempuan untuk bisa mencintai dirinya sendiri apapun keadaannya, begitu juga dengan laki-laki gitu. Dan itu yang kemudian ingin didorongkan, kemudian tidak ada norma cantik yang kemudian menjadikan acuan dan standar gitu ya. Nah, tapi bagi saya itu memang mesti perkembangan itu menarik untuk tadi dalam konsep untuk membongkar konsep-konsep cantik, tampan dan seterusnya yang lebih tidak lagi pada ada standar-standar bakunya. Lalu kemudian maka kemudian sekarang memang ada upaya-upaya private sector untuk bekerja dengan misalnya saya pernah diajak untuk dengan satu produk kecap ya. Lalu kemudian mengantisipasi perkembangan konsep maskulinitas baru itu, kemudian iklannya itu adalah sosok laki-laki yang kemudian memasak dan segala macamnya. Ya itu bagus juga sih. Tapi memang tetap saja kapitalisme orientasinya adalah pada akumulasi kapital. Itu yang bagi sebagian orang itu yang tidak diinginkan. Tapi bagi sebagian orang dia mempromot misalnya konsep-konsep baru itu hal yang positif misalnya. Kalau saya gini, jadi dalam ideologi kapitalisme atau akumulasi kapital, antara setan dan malaikat itu sama. Karena intinya adalah mencari untung, mencari profit. Maka dari sini apapun yang tadi saya sampaikan pada perkembangan itu, kita harus tetap konsisten. Nek cara Rangga Warsito ya, zaman edan sing ora edan ora keduman, tapi sak bejo-bejone wong edan tetap bejo wong sing eling lan waspada. Kita harus tetap konsisten, ya, tetap pada garis perjuangan kita bahwa kita ingin memperjuangkan keadilan gender. Apapun yang terjadi dalam perkembangan positif atau enggak di industri kapitalisme itu bagian itu yang akan menjadi tantangan bagi kita untuk bagaimana kita tetap konsisten dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Jadi karena sekali lagi kapitalisme itu nggak punya ideologi yang baik buruk sama aja, setan malaikat sama aja. Yang penting kalau untung. Nah, cara Cina itu kucing warnanya nggak penting, yang penting bisa menerkam tikus. Warnanya apa, ideologinya apa nggak penting, yang penting bisa menerkam tikus dia dapat. Makanya yang penting eling lan waspada. Kita tetap harus waspada, tetap konsisten di garis perjuangan bahwa kita ingin memperjuangkan kesetaraan gender ini demi kebaikan semua manusia, tidak hanya laki-laki, tidak hanya perempuan, semuanya. Gitu aja. Berarti selain ada permasalahan klasik tentang kesetaraan gender ini ternyata juga terpengaruh kuat juga oleh kapitalisme ya. Dan tadi Pak Nur Hasyim cerita tentang kapitalisme coba merubah sedikit bentuk
apa mungkin dari pandangannya Pak Nur Hasyim pemasaran tadi ya yang mungkin laki-laki pakai bedak itu mungkin juga seperti konsep ini ya kapitalisme yang mempelajari ideologi kiri untuk justru malah melanggengkan kapitalisme. Oke, tapi saya kira ya yang tadi kuncinya tentang bahwa bagi kita nih seperti saya yang lama ya bekerja dengan Rifka Anissa di isu-isu kesetaraan dan keadilan gender, maka tadi yang penting konsistensi pada garis perjuangan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender itu bagi saya yang paling penting ya. Jadi yang dalam situasi seperti sekarang memang misalnya mau nggak mau ya kita mesti harus akui bahwa sistem global kita itu dikendalikan oleh itu tadi institusi-institusi ekonomi. Tapi bagi kita bahwa bagaimana dalam tantangan itu tentang isu kesetaraan dan keadilan gender itu tetap diperjuangkan, dan menjadi concern saya itu adalah kita butuh orang-orang seperti Pak Omarudin Masdar yang kebetulan laki-laki, dia menjadi anggota legislatif, lalu kemudian menyuarakan persoalan-persoalan kesetaraan dan keadilan gender ini, karena bagi laki-laki itu penting role model. Gitu ya, jadi mereka kalau melihat laki-laki lain, apalagi public figure yang kemudian menyuarakan kesetaraan dan keadilan gender, peluang untuk kemudian mereka merubah cara pandangnya, lalu kemudian merubah prakteknya, kemudian merubah pola hubungannya dengan perempuan, kalau dalam konteks keluarga hubungannya dengan istri, hubungannya dengan anak itu menjadi lebih besar. Maka seperti saya mengapresiasi misalnya podcast ini yang mengambil tema tentang keadilan gender dalam perspektif laki-laki, karena ruang-ruang ini perlu diciptakan bagi saya. Atau gini, jadi kita penting mengajak para laki-laki punya perspektif gender karena pada faktanya memang kondisi ketidakadilan gender itu banyak dilanggengkan oleh laki-laki. Ya. Misalnya kalau itu karena faktor agama, ya para penafsir agama itu kebanyakan laki-laki. Karena itu karena kebijakan politik penguasanya laki-laki. Ya. Misalnya di negara yang sekarang sedang ramai itu kan perempuan nggak boleh keluar rumah, nggak boleh sekolah, nggak boleh macam-macam. Itu kan karena penguasanya laki-laki. Jadi yang berkuasa rezim laki-laki. Maka perlu kita mengajak banyak laki-laki untuk berperspektif gender. Bukan untuk apa-apa, tapi untuk kepentingan semuanya. Kepentingan laki-laki itu sendiri, kepentingan perempuan. Kepentingan semua golongan. Tadi seperti Mas Baim sampaikan, justru ketika ada pembelahan atau pembagian tugas yang kaku laki-laki perempuan, yang maskulin feminin tadi itu, justru merugikan laki-laki ternyata faktanya. Berarti ketidakadilan gender itu bisa juga tidak hanya merugikan perempuan, tapi juga bisa merugikan laki-laki. Maka tadi kalau temanya itu gender dalam perspektif laki-laki, saya sangat mengapresiasi. Mari kita ajak banyak laki-laki untuk bisa bervisi, berwawasan gender mainstreaming itu. Ya. Mungkin untuk mengajak banyaknya laki-laki ini mungkin bisa melalui komunitas ya Pak Omarudin. Nah, saya dengar-dengar Pak Nur Hasyim ini juga merupakan salah satu pendiri komunitas Sobat Setara. Nah, ini kita ingin dengar cerita dari Pak Nur Hasyim. Kira-kira komunitas apa yang didirikan oleh Pak Nur Hasyim? Sebenarnya ini bermula dari dari kerja-kerja saya di Rifka ya. Jadi saya berpikir begini, pemberdayaan perempuan itu penting. Tapi menurut saya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan, kalau kita meninggalkan laki-laki dengan cara pandang konservatif dan tradisional, kesetaraan dan keadilan gender itu menjadi tidak mudah untuk bisa dicapai. Karena dia hanya menggeser semula itu antara perempuan yang powerless, tidak berdaya, versus atau berhadapan dengan laki-laki yang powerful, berkuasa. Dia hanya bergeser dari perempuan-perempuan berdaya berhadapan dengan laki-laki yang merasa tidak aman atau insecure. Karena keberdayaan keberdayaan perempuan itu dilihat sebagai ancaman. Karena itu bagi saya, pemberdayaan perempuan dilakukan, transformasi laki perlu dilakukan. Ya, untuk mengubah cara pandangnya. Lalu kemudian, itulah yang kemudian saya lakukan. Jadi, kita perlu menciptakan ruang-ruang bagi laki-laki
untuk membincangkan tentang dirinya, tentang konsep maskulinitas yang dia yakini atau konsep menjadi laki-laki yang mereka yakini, ya. Karena ruang-ruang itu tidak mudah kita temukan. Kalau di pos ronda itu laki-laki ngomonginnya pasti Liga Inggris, situasi politik, kecelakaan transportasi. Dia nggak pernah membicarakan saya itu sedih, saya takut, saya khawatir akan masa depan dan segala macam itu. Nah, ruang-ruang itu perlu diciptakan. Nah, komunitas yang bisa diciptakan sebenarnya adalah menciptakan ruang untuk laki-laki merefleksikan tentang kehidupannya, gitu. Untuk menemukan bahwa ada persoalan, ada hal yang salah dari konsep-konsep yang menjadi laki-laki yang selama ini kita yakini, karena terlalu banyak konsekuensi negatif yang harus dialami. Yang tadi saya sebutin tadi itu. Laki-laki banyak mengalami tekanan, laki-laki mengalami terlibat dalam perilaku bersiko, kriminal, dalam rangka atau perilaku-perilaku yang lain, misalnya narkoba, kemudian alkohol, karena untuk memenuhi ekspektasi menjadi laki-laki. Kalau nggak minum, dianggap nggak laki-laki dan segala macam. Yang sebenarnya konsekuensinya banyak negatif. Lalu dalam ruang komunitas itu adalah mempromosikan konsep-konsep baru yang lebih manusiawi. Ya, itu yang sebenarnya ingin saya. Nah, itu namanya laki-laki baru sebenarnya. Dan laki-laki baru itu nggak ada hubungannya dengan persoalan lahir belakangan, tapi persoalan values, nilai, tentang kesetaraan, tentang keadilan, anti kekerasan, dan nilai-nilai konsep-konsep baru yang lebih manusiawi itu. Ya. Jadi itu yang sebenarnya sedang apa yang saya dan teman-teman sedang bangun ya. Tapi sudah lama sih, tapi sekarang sudah mulai menyebar dan isu ini laki-laki menjadi penting. Saya kira sudah menjadi diperbincangkan oleh banyak orang bahwa laki-laki harus ngomongin tentang soal gender juga. Sosial medianya apa Pak Nur Hasyim? Biar nanti sobat-sobat setara bisa langsung kepoin di sosial media. Sosial medianya ada di Instagram ada laki-laki baru, kemudian di Twitter ada juga laki-laki baru namanya akun sosial medianya. Lalu kemudian di Facebook juga. Ya, jadi teman-teman juga bisa browsing kalau ingin tahu lebih banyak tentang laki-laki baru ini di internet. Ada website di situ, ada dan juga bisa ikuti sosial medianya. Dan bisa bergabung juga Pak Nur. Oh, bisa dengan follow, dengan diskusi di situ. Tapi kalau mau gabung bayar ya. Itu jaringan volunteer, jadi mereka yang memiliki nilai dan prinsip itu mereka bisa menjadi bagian dari gerakan itu. Ya. Sobat setara kalau ingin bergabung bisa langsung ya, berarti kunjungi sosial medianya. Laki-laki baru. Tadi sobat setara kita menyinggung sedikit legislatif, Pak Nur Hasyim menyinggung sedikit legislatif. Nah, ini mumpung ada Bapak anggota DPRD Komisi D, Pak Omarudin. Mungkin bisa diberi sedikit pandangannya Pak Omarudin, bagaimana praktek dari eksekutif dengan legislatif sendiri untuk mengawal kesetaraan gender, apakah sudah progresif atau bagaimana? Yang pertama tadi bahwa pentingnya ada visi baru di dalam pikiran laki-laki itu satu hal, itu soal kesadaran. Tapi soal bagaimana kita mengakselerasi tumbuhnya kesadaran gender itu kan perlu akselerasi, perlu kebijakan. Maka saya melihat di pemerintah Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta sudah sangat maju kalau saya lihat. Tadi saya mencontohkan tentang pergub tentang kesetaraan gender. Juga ada banyak peraturan lah. Dan saya lihat di Jogja itu banyak kepala dinas itu perempuan. Itu menunjukkan bahwa ketika keadilan gender itu tumbuh, itu semua bisa muncul dan tidak ada yang mempersoalkan. Tidak ada yang mempersoalkan. Jadi makanya saya berharap dari isu ini ketika ini sudah tumbuh di masyarakat, sudah bagus, tinggal karena kan ada affirmative action itu yang 30% perempuan, kuota perempuan, yang itu memang masih merupakan wujud kepedulian pemerintah untuk mengakselerasi keadilan gender, dan itu perlu kita dukung. Dan saya kira semua sudah berjalan cukup. Jogja ya, saya lihat cukup bagus karena mitra kami di Komisi D itu berapa kepala desa itu perempuan. Jadi itu sangat, dan itu nggak ada yang mempersoalkan dari sisi kualitas, dari segi macam-macam nggak ada yang mempersoalkan. Itu bukti bahwa di sini masalah keadilan gender sudah menjadi kesadaran yang lumayan bagus, sangat bagus.
dan mungkin ke depan harus kita perkuat lagi karena ini bukan untuk apa-apa juga tapi untuk kepentingan semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, semakin keadilan gender itu tumbuh justru akan memperkaya, mendewasakan cara berpikir masyarakat di bidang budaya maupun di bidang agama. Tapi ketika ketidakadilan gender itu muncul atau lestari, justru akan sampai mengkonservatifkan cara pandang masyarakat di bidang budaya pun agama. Saya kira jadi keadaan ini akan mendewasakan, mematangkan cara berpikir orang tentang agama, tentang budaya yang dipicu oleh fakta adanya keadilan gender yang sangat baik di sini. Saya kira ini mungkin termasuk ke depan soal gubernur macam-macam itu. Saya kira itu dari sisi gender saya kira nggak ada masalah. Sobat Setara, sungguh banyak perspektif yang bisa kita dapat hari ini, tetapi sebelum menutup podcast pada kesempatan kali ini, mungkin Pak Omarudin dan Pak Nur Hasyim bisa memberikan sedikit motivasi kepada Sobat Setara, bagaimana untuk memperjuangkan kesetaraan gender, terutama di DIY ini, Pak. Mungkin dari Pak Omarudin terlebih dahulu. Saya kembali ke tadi bahwa kita harus tetap eling lan waspodo, harus waspada, hati-hati. Karena kalau tadi masalah keadilan gender ini tidak disertai dengan konsistensi, kita terutama perempuan hanya akan menjadi korban kapitalisme, produk-produk industri kosmetik dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat di Jogja keadilan gender sudah sangat tumbuh bagus kesetaraan gender, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat, dan ini perlu kita terus perkuat, perjuangkan agar situasi ini tadi saya katakan semakin memperkaya, mendewasakan, memantangkan cara berpikir kita di bidang budaya, di bidang agama. Karena ini penting, karena selama ini yang menjadi salah satu faktor yang mendukung ketidakadilan gender adalah tafsir yang tidak pas atas agama dan budaya. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Omarudin. Monggo Pak Nur Hasyim. Ya, Maisa, kalau saya itu suka dengan sebuah quote, tapi lupa saya cari itu siapa yang buat quote itu. Quote-nya begini: menjadi manusia itu takdir, tapi menjadi manusiawi itu adalah pilihan. Nah, bagi saya keadilan dan kesetaraan gender itu sebenarnya adalah mengajak laki-laki atau perempuan, khususnya laki-laki, untuk menjadi manusiawi. Nah, sekarang terserah kepada Anda laki-laki, Anda mau menjadi manusiawi atau tidak. Ya, saya kira itu menjadi penting untuk laki-laki untuk bicara ini. Bagi saya adalah sebenarnya kesetaraan dan keadilan gender itu adalah untuk memanusiawikan laki-laki sebenarnya. Saya kira itu, Mas. Baik, Sobat Setara, kalau boleh saya rangkum pesan dari kedua tokoh yang sangat memotivasi ini, ya, mari kita menjadi manusiawi dengan eling lan waspodo. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada sama-sama, Maisa, Bapak Nur Hasyim dengan Bapak sekaligus Pak Kiai Omarudin. Terima kasih, Mas. Terima kasih Sobat Setara sudah mengikuti podcast pada kesempatan kali ini. Semoga podcast pada kesempatan kali ini dapat menjadi terang untuk mewujudkan kesetaraan di daerah yang sangat kita cintai, daerah istimewa Yogyakarta. Terima kasih Sobat Setara, semangat tangguh sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.